belakang sini, terus keluar. Nah ini ada filternya. Kenapa perlu ada filter? Nah biasanya kalau di sini kan ada oli ya tadi. Nah kadangkala ada oli yang juga ikut apa namanya bahasanya terbawa gitu ya. Nah sehingga nanti ada penyaringannya di sini supaya nanti masuk ke dalam tangki ini dia sudah dalam kondisi lebih bersih. Tinggal nanti ini digunakan untuk mau kemana apa namanya dimanfaatkan. Bisa untuk kemari ataupun untuk menambah pengisian angin. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini untuk apa namanya yang jenis ini ada pertanyaan? Oke, aman lah ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, bentar ya. Oke. Kalau ini jenis reciprocating, ada yang jenisnya yang bolak-balik, yang lain ya, kompresor kerja bolak-balik yang kalau yang tadi digunakan untuk apakah dia pengisian udara ataupun nanti untuk sistem hidrolik untuk membantu sistem hidrolik gitu ya. Tapi ada juga yang lain dia kerja bolak-balik juga, tapi ini digunakan di AC ya. Ataupun apa namanya baik AC ataupun kulkas begitu ya. Nah prinsipnya seperti apa? Ini lidahnya masuk. Kalau Anda lihat ini yang berada di biru ini lidahnya masuk di sini. Oke. Lalu nanti akan mengisi di sini ya. Akan mengisi kemari. Nah, ini akan ada peristiwa kompresi di sini. Nah, setelah dikompresi dia akan masuk kemari. Oke. Nah, di sini dia akan mengisi kemari dan akan digunakan. Jadi mulai dari apa namanya? Ya ini gerakannya si pistonnya akan bolak-balik ya. Ini pistonnya ya. Nah, ini akan gerakan bolak-balik. Gitu. Oke. Jadi masuk berada di sekitar, masuk lewat sini. Nah, terus karena peristiwa kompresi ada di dalam, masuk lewat karena ini gerakan si piston, mengalir kemari, baru nanti keluar. Nah, ini juga tetap untuk gerakan si piston ini kan juga tetap ada oli yang di bawah ya. Ini karena dia akan berputar jadi pasti ada olinya. Ini yang digunakan di mesin AC ataupun kulkas, mari pendingin. Nah, kalau Anda lihat seperti ini, Anda umumnya biasalah ngelihat AC split gitu ya. Ini AC split namanya. Kenapa split? Berarti ada terpisah antara sisi kalau Anda lihat di sini ini ibarat ini dinding. Nah, yang katup ekspansinya, kondenser sama kompresornya, nah itu ada di dalam ini nih, yang kotak besar ini. Yang evaporatornya itu yang atas ini. Nah, ini biasanya kalau di ruangan itu kita taruh yang di atas. Nah, nanti kalau untuk yang ininya kita taruhnya posisinya lebih di bawah. Nah, ini yang suka nanti di kerangkeng ya. Nah, kenapa perlu di kerangkeng? Nah, khawatir ada yang iseng, ininya dilepas, mesinnya ya dia akan bisa dapat, nah kompresornya, yang mahal kompresornya. Kira-kira gitu ya. Makanya umumnya kalau yang AC-nya ada di lantai 1, ini umumnya dikasih kerangkeng begitu, supaya tidak mudah diambil orang. Oke,
Nah, prinsip kerjanya apa? Nah, seperti ini. Jadi Frida awalnya itu apa namanya? Lebih dingin, terus nanti dikompresi supaya naik tekanannya untuk mengalirkan ke kondenser. Dari kondenser masuk ke katup ekspansi, dari katup ekspansi mengalir lagi ke evaporator. Kira-kira begitu. Jadi di evaporator dia akan nyerap panas nih dari ruangan, sehingga apa namanya lebih mudah menguap. Awalnya dia bentuknya lebih cair. Nah, begitu menerima panas dari ruangan, dia akan berubah menjadi uap. Nah, berubah menjadi uap, otomatis atau menjadi gas lah, jangan uap lah ya. Menjadi gas, otomatis ini akan bisa dikompresi pakai kompresor supaya naik tekanannya, terus dilewatkan di kondensor supaya dia membuang panas. Jadi awalnya dia nyerap panas di dalam ruangan. Nah, panasnya tadi kan mengikuti daripada fluida ya. Jadi fluidanya jadi panas, begitu dikompresi, otomatis ini akan dibuang. Makanya kalau Anda dekat sini tuh ada, kalau misalnya AC-nya digunakan tuh ada kipas yang membantu. Jadi tanpa kipas ini sebenarnya akan ada perpindahan kalor, cuman waktunya lebih lama. Nah, kipas ini membantu supaya ini cepat dingin sehingga turun temperaturnya. Terus nanti sebelum nanti turun lagi dengan menggunakan katup ekspansi supaya dia turun lagi lebih rendah lagi temperaturnya supaya dia akan bisa nyerap panas dari lingkungan secara alami gitu ya. Jadi polanya seperti itu atau prinsip kerjanya seperti itu. Atau yang model kalau yang di mobil kompresornya seperti ini ya. Ini ditaruhnya di sini. Nah, dia kalau Anda lihat kalau engine-nya running, di sini kan dia punya puli ya, ini punya puli terkoneksi dengan pulinya engine. Nah, kalau begitu digunakan, jadi ini awalnya ini running saja nih, putar saja, tapi tanpa beban. Tapi kalau nanti Anda menyalakan AC di mobil, ini ada konektornya di depan ini yang akan nanti nempel begitu, clutch. Jadi ada kayak koplingnya begitu, clutch-nya akan nempel, itu otomatis akan menggerakkan komponen yang di dalam. Awalnya kalau enggak dia pulinya saja yang berputar. Nah, begitu Anda nyalakan AC, nah ini diberi arus. Ini posisi evaporator untuk yang bagian dingin, kondensernya di luar gitu ya. Nah, ini kompresornya. Oke, ini filternya. Karena ini pasti ada olinya ya, pasti ada olinya karena ada komponen mekanik di dalam, pasti ada oli, makanya perlu ada filter di situ. Oke, Oke, polanya seperti ini sistem kerjanya. Jadi evaporator ada blowernya, ada untuk kipas untuk udara. Ini ada katup ekspansi, ini ada kompresor di depan kondensor ya. Ada fan-nya nih di depan nih kondenser. Nah, ini fan-nya kalau Anda lihat. Jadi fan-nya ini di samping dia mendinginkan melepas panas di apa namanya di kondenser, juga nanti mendinginkan engine atau radiator lah ya, kira-kira begitu. Jadi walaupun kipasnya satu, tapi yang proses pendinginannya tidak hanya di kondenser tapi juga di radiator karena pendinginan engine itu kan terakhir ada di radiator. Di sekalian bisa ada radiator di depan. Oke, seperti itu. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Bagaimana Nabila? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Danis, gimana Danis? Belum ada, Pak. Oke, saya lanjutkan ya kalau gitu. Nah, ini untuk AC mobil ya, modelnya reciprocating ya. Kok bisa gerakannya nanti kalau yang ini kan terlihat ya, gerakan ini. Nah, kalau yang ini bagaimana? Gerakannya ini kan maju mundur ya reciprocating, tapi kok malah ininya berputar gitu ya.
Kalau Anda lihat kan ini kan ibarat ada puli, dia berputar. Nah, itu nanti mekanismenya saat kita offline lah, mudah-mudahan insya Allah pekan depan kita offline lah ya. Jadi sekalian lihat beberapa komponen yang kemarin dipompa, ada SARS tank itu tadi ya. Terus nanti kita lihat beberapa kompresor, dan nanti juga lihat bagaimana mekanisme daripada model yang awalnya dia gerakannya rotasi, itu bisa menjadi reciprocating gitu ya, bolak-balik. Jadi awalnya di depannya rotasi kan berputar kan, tapi kok bisa menghasilkan gerakan reciprocating. Nah, apa bendanya gitu? Apa barangnya supaya ini bisa terjadi perubahan gerakan? Ya, akan lebih baik pekan depan ya, insya Allah. Oke, ini sedikit kita mengulang pelajaran termodinamika. Kalau Anda lihat di sini, ibarat kalau ini kompresornya, ini berarti kalau Anda lihat di sini, ini daerah perubahan fasanya. 4-1 itu ibarat dia 4-1, ini ada daerah evaporator. Yang tadi evaporator tadi ya, yang di dalam ruangan. Key in atau KL, dia berarti menyerap panas dari di dalam ruangan, menyerap panas sehingga terjadi perubahan fasa dari dua fasa ini, karena tidak murni di cairan. Ini juga ada gasnya, tapi gasnya masih sedikit. Lama-lama dia akan murni menjadi gas. Nah, kalau dia sudah jadi gas, baru bisa dikompresi pakai kompresor, ya. Baru dialirkan fluidanya menjadi dalam kompresor. Nah, kenapa ini W-in? Karena dia kompresor itu berputar kan butuh tenaga luar ya. Apakah dia pakai motor atau motor listrik atau dinamo kecil gitu ya. Ataupun engine kalau yang AC AC mobil gitu ya. Kan pakai engine, dia butuh power ya. Makanya W-in. Di sini akan ada peningkatan tekanan. Namanya kompresor kan pasti menaikkan tekanan ya. Temperatur yang bagaimana? Otomatis naik. Makanya kalau Anda lihat di 1-2 ini tekanannya naik, temperaturnya juga naik ya. Jadi tekanannya naik, temperaturnya juga naik. Nah, setelah itu panasnya tadi harus dibuang ke lingkungan ya, dengan bantuan kipas tadi kan. Nah, otomatis temperaturnya turun, langsung berubah fasa ya. Pertama turun dulu temperaturnya, baru berubah fasa. Kalau yang di sini tekanannya stabil ya. Di tekanannya stabil tapi dia buang panas. Jadi murni dia buang panas saja. Terus tidak banyak perubahan tekanan. Kalau sebenarnya ada tapi kecil gitu ya. Ada penurunan tekanan tapi tidak signifikan. Tapi karena dia buang panas saja, maka ini kan cuma sirip-sirip saja itu. Jadi yang banyak terjadi penurunan adalah di sisi tempatnya. Oke, nanti begitu di katup ekspansi ini, jadi ini memang sengaja dibuat model katup ekspansi itu bisa dengan pengecilan pipa ataupun nanti dibuat seperti lilitan dia. Nah, supaya apa? Supaya nanti turun temperaturnya, turun juga tekanannya. Nah, harapannya temperaturnya lebih rendah daripada temperatur di dalam ruangan ini, sehingga akan ada transfer kalor. Nah, itulah mekanisme kerja daripada AC, baik di mobil ataupun di ruangan ya, sama saja. Nah, ini TS diagram, ini pH diagram ya, tekanan dan entalpi, ini temperatur dan entropi ya. Nah, kalau kita menghitung COP-nya, jadi coefficient of performance-nya, nah biasanya kan kalau mesin-mesin thermal dia efisiensi ya. Nah, tapi kalau mesin-mesin pendingin atau refrigerator, nah dia namanya COP, coefficient of performance. Didapat dari mana? Nah, ini KL tadi, berarti dia mendapatkan ada panas masuk di sini, dibagi dengan W kerjanya. W ini tadi ya. Jadi dibandingin kerjanya, artinya dia mendapatkan panas, terus kerjanya berapa, dapatlah COP, coefficient of performance. Nah, bedanya nanti kalau dengan efisiensi di mesin thermal, dia itu di bawah 1. Nah, kalau COP ini, dia di atas 1. Gitu ya. Ini artinya bagaimana kemampuan tadi, power tadi,
terhadap panas yang mau dibuang, kira-kira begitu. Karena ini kan mesin AC ini kan artinya dia menyerap panas supaya dibuang keluar gitu ya, menyerap panas dibuang keluar. Tapi untuk menyerap panas itu kan untuk supaya mengalirkan dia supaya dia dibuang kan butuh power, butuh kompresor. Kira-kira gitu maksudnya ya. Oke, itu yang jenis reciprocating atau yang positif. Nah, sekarang kita masuk yang non positif atau dinamis ya. Nah, tadi disebut dengan ada ventilator ya. Nah, kalau ini milimeter kolom air, pengukar udara. Nah, kalau Anda pernah lihat di sini ya, yang biasa di pabrik-pabrik, nah, ini akan berputar sendiri karena beda tekanan di dalam ruangan dengan yang di lingkungan. Otomatis dia berputar, jadi harapannya panas di dalam ruangan ini akan ikut terbawa keluar gitu ya. Nah, itu apa namanya pola kerjanya lah ya. Nah, berikutnya ada yang model seperti ini exhaust fan ya. Jadi kalau Anda lihat nanti di lab energi, nanti dia di atas begitu ya, dekat kaca itu di atas, kalau Anda lihat kaca yang atasnya itu di lab, di beberapa titik itu terpasang exhaust fan ya. Dia membuang udara panas keluar. Atau juga yang ini ada fan test yang kita punya pengujian ya, di lab energi nanti akan juga kita bisa lihat ini. Di sini sudah ada yang praktek fan test. Sudah, Pak. Sudah ya, berarti sudah paham lah ya bagaimana kerjanya ini. Oke, berikutnya ada blower ya, blower. Nah ini lebih tinggi tekanannya, 1,1 sampai 3. Perbedaannya ya, perbedaan tekanannya, ada kenaikan tekanannya yang dia buat. Nah ini posisinya ini ada boiler. Nah, boiler itu mengubah air menjadi uap, tapi dengan cara dipanaskan atau dibakar. Nah, proses pembakaran tuh bahan bakar supaya dia terbakar kan butuh udara, ya. Secara terjadi pembakaran itu pasti pertama itu ada bahan bakar, ada pematiknya atau ada panas, berikutnya dia ada udara. Nah, untuk konsumsi udaranya kita pakai namanya blower ya. Nah, itu ada di atas nih. Jadi kalau nggak ada blower ini ya nggak akan bisa kebakar dia, otomatis nggak akan bisa ngerubah air menjadi uap. Kira-kira seperti itu. Jadi ini masuknya dari bawah, nanti diputar naik tekanannya masuk ke dalam burner atau burner daripada apa namanya ini, boiler ya. Jadi yang nanti bahan bakar di bawah nanti apa namanya coklat, nah itu biasanya solar gitu ya. Nggak ada minyak ya. Masih ingat ya kalau perbedaan pipa dikasih warna itu membedakan bahwa fluida di dalam itu apa, supaya nanti jangan salah kita dalam melakukan inspeksi terhadap pemipaan. Nah nanti jangan sampai ini ternyata isinya gas. Nah Anda salah dalam penanganan gas, ini bisa terjadi ledakan, bisa terjadi kebakaran. Tentu berbeda perlakuan kita mengecek pipa-pipa gas dengan kita perlakuan mengecek pipa-pipa oli gitu ya. Nah itu pentingnya dikasih warna. Oke, itu blowernya. Nah, pneumatik dia, nah, ataupun nanti di dalam sistem PLTG. Nah seperti apa? Nah kalau di dalam sistem PLTG tadi, baik dia kerja radial ataupun aksial. Nah, seperti ini. Kalau Anda lihat. Ini yang bekerja secara radial. Nah, dia punya putaran bisa sampai 4000 RPM. Ya. Kalau Anda lihat di sini, dia ini kompresornya. Jadi, kompresor itu berputar. Itu awalnya, dia itu butuh ibarat di sini dipasang motor gitu ya untuk menggerakkan daripada kompresor. Jadi nggak langsung ya, atau kita abaikan dulu penggeraknya nih, bagaimana sistem kerjanya ya. Sistem kerjanya itu udara dari luar atau dari lingkungan masuk ke dalam kompresor karena kompresornya berputar. Jadi ada kenaikan tekanan. Kalau Anda lihat ini, kompresi tadi kan berarti dari volume besar ke kecil. Nah, kalau Anda lihat di sini, volumenya juga mengecil nih. Dari sekian menjadi sekian.
Artinya ada penyempitan begitu ya. Sehingga ada peningkatan tekanan. Nah, di sini hanya naik tekanan saja, belum ada naik perubahan signifikan di temperatur. Ada kenaikan tapi tidak signifikan. Nah, signifikan naiknya temperatur di ruang bakar ya. Di ruang bakar ini dibakar lagi dia, masih naik lagi temperaturnya. Jadi begitu nanti fluidanya lewat di turbin gas ini, tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi. Ya, dua kondisi ini yang maka dilewatkan di turbin gas ini, makanya ini akan berputar di sudu geraknya atau runner daripada turbin gas. Tapi memang seperti nyatakan tadi bahwa ini prinsipnya gitu ya, nanti setelah dari turbin gas dia akan keluar lagi gas panasnya. Tinggal nanti kalau sistemnya PLTGU, berarti gas panasnya digunakan nanti untuk memanaskan air. Ada boilernya gitu ya, atau HRSG namanya, Heat Recovery Steam Generator, untuk deep system PLTU. Tapi kalau tidak digunakan seperti ini, ya udah, berarti gas panasnya dibuang. Tapi kan sayang ya, biasanya akan dimanfaatkan. Tapi biasanya kalau sebelum ini berputar, si kompresor tentu ada prime movernya. Maka saya bilang tadi di awal, ini ada motornya penggerak untuk menggerakkan runner daripada atau blade-blade-nya tadi nih ya, runner tadi yang berjalan tadi, dia bisa berputar. Tapi nanti begitu putarannya tinggi, ibaratnya sudah sampai 4000 ya, itu nanti disengage, jadi ada clutch-nya itu lepas. Kalau sudah terlalu tinggi tekanannya, itu akan lepas otomatis. Jadi nanti kalau di pembangkit itu serbanya otomatis. Tapi nanti waktu kita kunjungan insya Allah pekan depan itu di lab, dia sistemnya manual. Ya, manual. Seperti apa ya nanti waktu kita ke lab lah ya. Ya seperti ini. Atau di sini sudah, kalau PLTG belum lah ya. Belum masuk kan ya? Kalau Anda praktek PLTG belum ya? Belum, Pak. Oke. Nah ini yang lain, terutama di turbocharge ya. Ada yang tahu fungsi turbocharge? Gimana Adam? Tahu fungsi turbocharge? Mungkin menambahkan udara intake, Pak, kalau pada mesin. Oke, kenapa perlu ditambahkan? Untuk mengatur presentase bensin sama itunya, Pak. Bensin? Udaranya. Oh, Bahan bakar ada sama udaranya. miss. Kalau turbocharge, dia biasanya digunakan untuk engine diesel ya. Engine diesel. Kenapa butuh udara lebih banyak? Karena nanti butuh kompresi yang tinggi nih. Jumlah udaranya banyak, kompresinya tinggi, karena untuk di diesel engine ya. Maka diesel engine itu kan dia powernya gede. Ya, bagaimana bisa powernya besar? Nah, salah satu dia menggunakan ini. Jadi udaranya lebih banyak, kompresinya juga tinggi. Turbocharge. Sebenarnya dia ini itu membantu daripada sistem engine tadi supaya dia bisa menghasilkan udara lebih besar. Itu setuju saya, itu betul. Tapi dengan memanfaatkan gas buang ya. Jadi gas buangnya tadi nanti digunakan untuk memutar kompresor ini, gitu ya. Jadi kalau yang tadi kita menggunakan engine, nah kalau ini kita menggunakan gas buang untuk memutar kompresor. Nah, seperti apa nanti kita akan jelaskan ya. Nah, seperti ini daerah kompresornya. Jadi sebenarnya turbocharge itu ada sisi kompresor, ada sisi turbin ya. Nah, ini salah satu aplikasinya itu ada di atas ini. Ini engine overhead traktor kalau nggak salah, saya lupa engine. Masalah overhead traktor. Jadi ini engine-nya sudah belah 3 ya. Jadi bayangkan aja nih. Ini setelah dibelah 3 ini ya sengaja
saya ada wajan saya itu biar Anda paham bagaimana ukuran engine, gimana lagi unitnya gitu ya. Nah, overhead traktor itu wheel-nya saja atau bannya saja itu diameternya lebih daripada tingginya manusia. Jadi cukup besar. Nah, ini posisinya ada di atas. Jadi ngajar dulu ya. Ngajar dulu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini dia nanti untuk membantu suplai udara masuk ke dalam silinder piston ya. Jadi lebih banyak. Tapi nanti dia berputar karena nanti ada nah sini sistemnya seperti ini. Sebentar ya. Oke. Kalau Anda perhatikan di sini gambar, ini ada terjadi pembakaran. Ini gas buang. Nah, gas buangnya ini biasanya kan hanya dibuang saja ya. Dibuang saja begitu. Nah, ini supaya suplai udara yang bisa lebih banyak, digunakan yang namanya turbocharge. Jadi gas buang ini melewati turbin dulu. Nah, melewati turbin. Begitu turbinnya berputar, nah karena ini turbinnya punya shaft-nya ikut berputar kan. Jadi begitu turbin berputar, shaft-nya berputar. Nah, karena dia shaft-nya ini nyatu dengan shaft-nya kompresor, maka kompresornya juga berputar. Nah, sehingga begitu kompresor berputar, udara yang dari lingkungan akan ikut terisap nih. Naiklah tekanannya. Masuk ke dalam, nanti mau masuk ke dalam silinder piston. Walaupun nanti di sini dilewatkan namanya apa ya? Ada nggak tulisannya nomor 3? Ini nih, charge. Air cooler. Air cooler. Ya, di sini kenapa perlu dikasih ada air cooler? Air cooler ini dia didinginkan pakai air ya. Jadi air dalam radiator itu tidak hanya mendinginkan engine. Jadi sebelum dia mendinginkan engine, dia mendinginkan air cooler dulu atau mendinginkan udara masuk. Kenapa udara tadi bisa panas? Nah, Anda lihat di sini. Yang lewat di sini kan gas panas. Sementara ini kan logam. Kan ada transfer panas, ya. Kan ada transfer panas sehingga nih udara yang masuk walaupun dia masuk lebih banyak tapi udaranya lebih panas. Nah, ini udara panas tadi itu perlu didinginkan. Gitu ya. Sebelum nanti masuk ke dalam ruang bakar. Walaupun nanti dalam ruang bakarnya akan naik lagi, tapi memang akan lebih baik dia dalam kondisi lebih dingin. Supaya apa? Lebih padat. Ya. Karena kalau dia udaranya itu lebih tinggi temperaturnya, dia tidak lebih rapat. Nah, kan kita butuh banyak ini. Jadi semakin dingin dia semakin banyak nanti udara yang bisa masuk. Dia lebih padat, gitu ya. Itu kenapa perlu didinginkan pakai air ya. Ini posisi air cooler. Jadi bukan dicampur langsung ya. Modelnya cell and tube lah ya. Ya mirip cell and atau mirip radiator lah sebenarnya ya. Tapi nggak pas banget. Ya nanti kalau saya mudah-mudahan nanti waktu sempat kalau lihat yang di bengkel alat berat ini kalau bisa terlihat tapi posisinya di dalam ya nggak terlihat juga. Sebenarnya posisinya itu ini nih kalau Anda lihat nih di sini nih ya, ini air coolernya nih. Dia ada sirip-siripnya nanti dilewati cairan ya. Susah juga nih karena ini di dalam tercover nggak begitu kelihatan nanti ya. Ya nanti monggo lah silakan Anda browsing-browsing saja ya nanti air cooler seperti apa sih bendanya gitu ya. Oke, seperti ini nih model turbocharge ya. Jadi gas panas dulu yang mengalir, memutar nanti turbinnya sehingga nanti setelah memutar dia langsung terbuang keluar. Jadi memanfaatkan aliran gas buang ini tadi sehingga memutar shaft-nya. Jadi kalau turbinnya berputar, ini otomatis shaft-nya juga berputar. Begitu shaft-nya berputar, otomatis kompresor juga ikut berputar. Nah, ini udara akan masuk, berputar untuk masuk ke dalam melewati air cooler dulu lalu baru masuk ke silinder piston. Baik, ada pertanyaan terkait cara kerja turbocharge?
Jadi ini salah satu meningkatkan efisiensi ya. Jadi timbang dibuang saja gas panasnya, otomatis dimanfaatkan untuk memutar kompresor. Sederhananya begitu. Ini salah satu meningkatkan efisiensi. Nah, kalau nanti di sistem PLTU namanya air heater. Nah, jadi udara tadi yang dari gas dari dalam boiler sebelum dia mau dibuang ke cerobong itu melewati namanya air heater. Jadi udaranya dipanaskan. Nah, jadi dia dilewatkan, nanti dia akan berputar. Nanti awalnya dia akan memanaskan piringan itu blade atau sirip-sirip daripada air heater. Nanti karena dia berputar, dia punya motor untuk memutarkannya ya. Ada motor tambahan. Jadi awalnya sisi panas, akan pindah ke sisi dingin. Begitu udah ada udara masuk, udara tadi akan jauh lebih panas. Gitu. Karena untuk bantu proses pembakaran di dalam sistem PLTU. Ya, prinsipnya hampir mirip lah. Ini salah satu meningkatkan efisiensi. Oke, kalau tadi radial atau kita sebut juga dengan sentrifugal gitu ya, karena dia masuk terus diputar begitu, dibanting gitu ya, berbentuk sentrifugal. Nah ini ada model dia aksial. Prinsipnya kalau Anda lihat ini adalah engine pesawat, ya, engine pesawat. Nah terdiri dari barisan tingkat. Nah biasanya bisa ada level-levelnya begitu ya, ada tingkatannya, ada stage-nya. Nah semakin banyak stage-nya, otomatis peningkatan tekanannya juga semakin tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah ini biasanya kalau Anda lihat di sini nih ada dia kompresor melewati ini akan masuk, nanti ini ada shaft-nya, tapi gerakan ini juga dibantu pakai EPU namanya ya. Jadi kalau pesawat itu ada EPU-nya. Nah yang ada di lab itu EPU tuh, kalau Anda pernah yang ada di lab energi, jadi itu bukan engine pesawat, sebenarnya itu gensetnya pesawat lah kira-kira ya. Nah, tapi dari genset tadi akan bisa memutar shaft-nya ini nanti. Nah, kalau ini ada bidang engine-nya nih. Nah, setelah itu nanti ini naik, masuk ke dalam ruang bakar, ini dibakar, langsung melewati turbin. Ini ada nozzle-nya supaya dorongannya tinggi. Supaya dia meluncur. Jadi memang pesawat itu yang membuat dia terbang itu dari ada sayap gitu ya. Tapi itu akan dihasilkan kalau ada dorongan begitu ya. Nah, dorongan itu pakai engine. Gitu ya. Sama seperti Anda bikin pesawat kertas begitu, tapi kalau nggak ada dorongan ya Anda jatuhin saja dia jatuh gitu. Walaupun karena dia bentangannya jatuhnya pelan-pelan gitu ya. Karena dia lebih ringan kan kertas itu. Tapi akan beda kalau Anda apa namanya? Pasti dilempar atau dia apa tuh ya yang namanya kalau main pesawat kertas begitu ya. Tapi kan ada dorongan. Nah, dorongan itu dia pakai engine. Tapi karena ada bentangan sayapnya maka dia terbang. Makanya kalau ada pengujian tes-tes engine itu ya yang di padang pasir, jadi tanpa pakai pesawat, jadi kayak model airfoil begitu, kasih engine langsung dia running akan terus berapa kecepatan. Itu pengujian daripada engine pesawat salah satu. Baik, itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan? Gimana? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup nanti kita cukupkan pertemuan hari ini. Nanti silakan nanti ada tugasnya kan ya. Ini pekan ke
13. Nah, minta rangkuman saja ya. Anda silakan membuat rangkuman daripada materi yang sudah disampaikan tadi. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Bu, Pak. Oke, cukup saya capture dulu kehadirannya ya. Bismillah, 1, 2, 3. Baik, mungkin itu pertemuan kita hari ini. Insya Allah pekan depan kita coba